Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Legend of Chinese Zodiac atau biasa dikenal dengan Pendekar 12 Rasi Bintang. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Kisah dimulai dengan memperlihatkan dua klan yang saling berperang, yaitu klan Xuan Yuan yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Huang dan klan Jiyu yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Jiyu juga. Diceritakan Jiyu sangat jahat dan berambisi menguasai semua wilayah. Maka dari itu ia selalu menyatakan perang melawan klan Xuan Yuan. Di dalam pertempuran tersebut, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang terjebak di sana dan sedang membawa seorang anak laki-laki mereka yang nantinya menjadi pemeran utama di film ini. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri untuk menghindari peperangan tersebut. Sang suami yang merupakan jenderal dari klan Xuan Yuan harus berusaha untuk menyelamatkan istrinya. Namun sayang, sang istri beserta anaknya terjatuh ke jurang. Sang suami juga mengorbankan dirinya hingga terbunuh oleh pasukan musuh. Peperangan tersebut akhirnya dimenangi oleh klan milik Xuan Yuan dan menangkap Jiyu sebagai pemimpin klan musuh agar tidak adanya lagi peperangan di masa depan. Lalu kita diperlihatkan sang istri yang terjatuh dari jurang saat ini telah tewas. Namun anak mereka masih hidup dan sesaat datang seekor macan yang diceritakan macan ini merupakan dewa yang bereinkarnasi dan turun ke bumi. Macan dewa itu lalu membawa anak mereka untuk diselamatkan. Sementara Jiyu, pemimpin klan yang sangat jahat ini, dikurung oleh Huang di dalam goa yang diceritakan tidak ada satupun orang yang bisa memasuki goa tersebut. Singkatnya, setelah peperangan usai, klan Xuan Yuan hidup bahagia di bawah kepemimpinan Huang. Semua warga mengucapkan terima kasih kepadanya sebagai pemimpin mereka dan turut menjadi senang atas kemenangan mereka saat ini. Lalu adegan melompat bertahun-tahun kemudian. Seorang gadis kecil yang bernama Yan tak sengaja menemukan seorang bocah laki-laki yang waktu dulu diselamatkan oleh macan dewa dan kini telah tumbuh besar. Yan membantunya untuk menyembuhkan luka si bocah tersebut. Semenjak pertemuan itu, mereka pun memutuskan untuk bersahabat satu sama lain. Kau tidak akan mencelakaiku, kan? Hingga di malam harinya, Yan memberikan nama bocah tersebut dengan nama Xinghu karena ia tidak memiliki nama. Xinghu dan Yan selalu bersama hingga tumbuh dewasa. Setelah itu, Yan mengajak Xinghu untuk ikut kembali ke desanya karena akan diadakan pesta api unggun yang dimana pesta tersebut harus berpasang-pasangan. Ia ingin Xinghu berpasangan dengannya. Xinghu selalu mengikuti segala permintaannya. Di sisi lain, para pasukan yang menjaga goa tersebut tiba-tiba diserang oleh iblis dan membunuh mereka semua. Iblis tersebut bernama Chimei. Kedatangannya ke sana untuk membebaskan Jiyu. Setelah berhasil dibawa, Chimei mengobati lukanya hingga sembuh kembali. Lalu Chimei berkata ia bisa membantu Jiyu untuk menguasai dunia dengan diberikan semua kekuatan iblis miliknya kepada Jiyu. Namun, Jiyu harus menuruti satu persyaratan, yaitu ia harus menjual jiwanya. Dengan begitu, Chimei bisa memberikan seluruh kekuatan iblisnya. Singkat cerita, Xinghu berada di sebuah desa. Ia pun mengobrak-abrik pasar di sana untuk mengambil hewan yang sedang dijual.
Hal itu dikarenakan ia terlalu lama tinggal di hutan dan tidak mengerti sistem kehidupan yang ada. Yan-er segera menghentikannya dan berkata kalau apa yang dilakukannya itu bukan hasil perburuan, melainkan ia melakukan pencurian dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Lalu datanglah kepala desa yang bernama Potian. Ia sangat tidak suka akan kehadiran Singhu, yang ternyata ia menyukai Yan-er dan hendak menjadikan istrinya. Potian mengajak Singhu berduel dengannya. Siapapun yang menang maka berhak memiliki Yan-er. Tanpa berpikir panjang, Singhu menyetujui tantangan tersebut. Di sana, mereka harus menaklukkan seekor beruang. Yang berhasil maka menjadi pemenangnya. Terlihat jelas, Singhu berhasil menumbangkan beruang tersebut, namun Potian berlaku curang dengan memanfaatkan keadaan untuk merebut posisi kemenangan dan menaiki beruang itu yang seolah-olah dirinya yang berhasil menaklukkan. Tentu saja Singhu menjadi murka karena diperlakukan curang seperti itu. Ia pun menghajar Potian habis-habisan. Semua warga yang ketakutan langsung meninggalkan tempat tersebut. Bahkan Yan-er berusaha untuk berteriak memintanya berhenti, namun Singhu tetap tidak berhenti. Di malam harinya ia meminta maaf mengenai kejadian tadi siang. Yan-er mencoba menasehatinya untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi karena ia tidak ingin Singhu menjadi pembunuh. Singhu berjanji kepadanya dan tidak akan bertarung kembali. Sesaat, Yan-er bercerita mengenai kedua orang tuanya yang telah meninggal. Ia ingin sekali bisa terbang ke langit untuk menemui kedua orang tuanya. Ia berangan-angan seandainya ia memiliki sayap, maka ia sangat bahagia dikarenakan bisa terbang ke surga menemui kedua orang tuanya. Mendengarkan hal itu, Singhu keesokan harinya tiba-tiba dikerumuni oleh semua warga yang ternyata ia mencuri semua ayam dan bulu ayam tersebut digunakan untuk membuat sayap dan diberikan kepada Yan-er. Yan-er menjadi senang melihat ketulusannya, namun bagaimanapun juga apa yang telah dilakukannya tetap saja salah. Semua warga mengusirnya dari sana. Potian sebagai kepala desa memberikan Singhu satu kali kesempatan. Ia bisa saja diperbolehkan tinggal di desa miliknya, namun ia harus membunuh 3 makhluk jahat yang sering mengganggu warga. Apabila ia berhasil membunuh 3 makhluk jahat tersebut, maka ia diperbolehkan tinggal. Singhu menyanggupinya, dan makhluk yang pertama yang harus ia bunuh yaitu seekor naga yang berada di sungai. Singhu tanpa berpikir panjang langsung pergi ke lokasi untuk melakukan tugasnya. Biarkan saja dia. Singhu, kau jangan dengarkan. Keluarlah! Sesampainya di lokasi, ia pun mencari naga tersebut namun tidak ketemu. Di waktu bersamaan, Chi Mei melihat Singhu dan menyadari Singhu merupakan Nemesis. Nemesis sebutan untuk seorang pahlawan yang akan membunuh semua iblis seperti dirinya yang berada di bumi. Chi Mei bersama teman iblisnya menemui Potian dan akan membantunya untuk menyingkirkan Singhu. Ia menjelaskan, Singhu dibesarkan oleh seekor macan dewa. Maka dari itu, Singhu memiliki kekuatan fisik di atas manusia normal. Potian harus membunuh macan dewa tersebut dan tulangnya dijadikan pedang. Itulah cara untuk membunuh Singhu. Sementara di tempat lain, Singhu yang berhasil menemukan naga yang dimaksud lalu adu mekanik dengannya. Namun sayang ia justru dibawa terbang oleh si naga. Apapun. Tidak hanya itu, Singhu dibawa masuk ke dalam sungai yang sangat dalam. Ia pun sulit untuk bernafas dan hampir saja tewas.
Di waktu bersamaan, terdapat seorang wanita yang bernama Sulian. Ia adalah dewa kelinci yang bereinkarnasi ke bumi. Gurunya di sana bernama Sennong, dewa harimau yang juga bereinkarnasi ke bumi. Sennong memerintahkan Sulian untuk menyelamatkan seorang pria yang bernama Xinghu. Mendengarkan hal tersebut, ia pun segera pergi. Sementara di tempat lain, Potian bersama pasukannya berhasil menaklukkan macan dewa, ibunya Xinghu. Untung saja Yan-Er berada di sana dan segera mengalihkan perhatian untuk membantu macan dewa tersebut, karena ia tahu macan itu yang membesarkan Xinghu dan dianggap sebagai ibunya. Kembali ke Xinghu, ia yang hampir mati tenggelam diselamatkan oleh Sulian atas perintah gurunya. Ia yang memiliki kemampuan penyembuhan lalu menciumnya di sana, dan seketika kekuatan terpendam Xinghu langsung aktif, yang dimana ia bisa mengendalikan api di dalam tubuhnya dengan sesuka hati. Dengan kekuatannya kini, ia berhasil membunuh naga tersebut. Sedangkan Yan-Er disiksa habis-habisan oleh Potian akibat menolong macan dewa. Xinghu yang datang ke sana menjadi sangat murka. Ia pun menunjukkan potongan tubuh naga yang berhasil ia bunuh dan meminta Potian untuk melepaskan Yan-Er. Potian menjawab ia baru membunuh satu makhluk jahat. Xinghu harus membunuh makhluk jahat yang kedua, yaitu macan. Apabila berhasil maka ia akan melepaskan Yan-Er. Xinghu sangat terpaksa mengikuti perintahnya dan pergi untuk membunuh macan yang dimaksud. Saat berada di hutan, Xinghu ditemani oleh para warga. Mereka pun mulai memburu macan. Namun sesaat terdengar suara hauman macan yang membuat warga di sana lari ketakutan. Saat dihampiri, Xinghu sangat terkejut. Macan yang hendak dibunuhnya merupakan ibunya sendiri. Ditambah lagi, ia melihat luka di sana yang membuatnya menjadi sangat murka dan akan membunuh semua warga yang telah menyakiti ibunya. Macan dewa sesaat berkata agar Xinghu membunuhnya, karena selama ini ia telah memberikan semua kekuatannya kepada Xinghu. Apabila ia mati, maka reinkarnasi macan dewa akan jatuh ke tangannya. Xinghu yang tidak mengerti maksud dari perkataannya tidak terlalu peduli dan segera pergi untuk membalaskan dendam. Di saat ia pergi, macan dewa menyerahkan diri agar ditangkap oleh warga desa. Sesampainya di desa, ia sangat terkejut karena Potian dan warganya membunuh seekor macan. Dagingnya dimakan oleh mereka. Bahkan Potian membuat tulang macan sebagai senjata. Menyadari macan yang dibunuh adalah ibunya, membuat ia menjadi sangat murka. Namun sayang, Xinghu di sana tidak dapat melawan karena tulang macan yang digunakan oleh Potian berhasil melumpuhkannya. Xinghu dipaksa untuk masuk ke dalam kendi yang berisikan air panas. Karena makhluk ketiga yang harus dibunuh ternyata dirinya sendiri. Mau tidak mau, Xinghu melakukan perintah Potian. Karena apabila tidak, Yan-Er akan dibunuh. Yan-Er terus menahannya agar tidak melakukan itu. Hingga adegan memperlihatkan Potian yang hendak membunuhnya tiba-tiba dilindungi oleh Yan-Er yang menyebabkan ia tewas di tempat.
Xinghu sudah tidak bisa bersabar lagi dan segera menggunakan kekuatan apinya untuk membunuh semua warga di desa, terutama Potian. Tak lama kemudian, Senong datang ke sana dan membawa Xinghu pergi, sebelum kekuatan api milik Xinghu mengendalikan dirinya. Singkat cerita, Jiyu akhirnya setuju untuk memberikan jiwanya kepada Chimei, asalkan ia menjadi sangat kuat. Chimei lalu memulai ritual untuk mengambil jiwanya dan ditukar dengan kekuatan iblis. Setelah ritual itu berhasil, kini Jiyu 100% berubah penampilan layaknya iblis dan tidak akan bisa berubah ke bentuk aslinya. Chimei berkata apabila Jiyu menginginkan pasukan iblis, maka ia harus menyiapkan segentong darah hewan. Dengan begitu, Chimei mampu mengundang para iblis untuk datang membantu mereka sebagai pasukan milik Jiyu. Yang pada akhirnya pasukan iblis datang ke bumi dan menghabisi banyak warga milik klan Suan Yuan. Jiyu yang melihat itu menjadi sangat senang karena kini ia menjadi yang terkuat di dunia. Sedangkan Xinghu saat ini sedang diobati akibat di tubuhnya memiliki jiwa yang sangat panas, ditambah lagi dendam yang merasuki tubuhnya. Senong terpaksa mengubur setengah tubuh Xinghu ke dalam salju agar tubuhnya kembali dingin dan tidak panas lagi. Sedangkan Huang diserang oleh pasukan siluman atas perintah dari Jiyu. Mereka hendak membunuhnya. Sulian melihat Xinghu merasa kasihan kepadanya. Ia pun berusaha untuk mengeluarkannya dari sana. Namun sesaat ia mengambil kalung yang dipakai olehnya. Xinghu mencoba merebutnya kembali karena kalung tersebut peninggalan milik Yan satu-satunya. Mereka lalu tak sengaja melihat pasukan iblis yang menyerang seorang pria di sana. Mereka yang ingin membantu malah ikut terkena serangan. Beruntungnya, Senong datang ke sana dan berhasil membunuh iblis tersebut. Huang lalu berterima kasih kepadanya dan ingin meminta bantuan Senong untuk mengalahkan pasukan iblis. Ditambah lagi, Jiyu telah menjadi iblis seutuhnya. Ia takut nyawa-nyawa yang tidak berdosa akan menjadi korban. Senong lalu berkata satu-satunya yang bisa mengalahkan pasukan iblis kekuatan dari ke-12 dewa bintang yang dijuluki pendekar 12 rasi bintang. Ia pun menunjukkan 12 patung yang masing-masing berbentuk binatang. Sudah ribuan tahun ia menjaga patung-patung tersebut. Di saat dulu terdapat 12 dewa bintang yang digambarkan sebagai bentuk binatang. Masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, hingga di mana ke-12 dewa itu bertarung kecepatan dan tidak sengaja menghancurkan tempat yang menyegel iblis. Dan pada akhirnya, Raja Iblis kabur ke bumi dan bereinkarnasi menjadi manusia. Dan kini, Raja Iblis itu tidak lain adalah Jiyu. Lalu Raja Langit yang murka menghukum para ke-12 dewa bintang tersebut dan disegel ke dalam ke-12 patung di sana. Lalu, roh mereka dibuang ke bumi dan bereinkarnasi menjadi manusia. Senong melanjutkan ceritanya. Untuk bisa menemukan reinkarnasi 12 dewa itu memerlukan 4 orang yang memiliki kekuatan api, air, angin, dan tanah. 2 orang sudah ketemu yang tak lain adalah Xinghu yang memiliki kekuatan api dan Sulian yang memiliki kekuatan air. Akhirnya mereka berdua diperintahkan untuk berkelana dalam mencari 2 orang yang memiliki kekuatan tanah dan angin. Setelah mereka berempat berkumpul, baru bisa memulai perjalanan untuk mencari reinkarnasi 12 dewa bintang. Singkat cerita, Xinghu bersama Sulian pergi ke arah utara untuk memulai perjalanan mereka. Siang dan malam mereka lalui selama berhari-hari dan tiba di sebuah desa.
Saat melewati gerbang desa tersebut, pakaian mereka langsung berubah, yang membuat mereka kebingungan. Lalu datanglah seorang pria yang menjelaskan kalau tempat itu bernama Desa Phoenix. Siapapun yang masuk, pakaian mereka akan berubah. Saat masuk lebih dalam ke Desa Phoenix, mereka dihadang oleh seorang pria yang bernama Junfei. Ia adalah seorang tabib sekaligus pencuri. Junfei sengaja membuat Xinghu menjadi marah dan menyerangnya. Dengan begitu, ia bisa mencuri kalung yang dipakai oleh Xinghu. Setelah berhasil mencurinya, ia berencana menjual kalung tersebut yang ia yakini memiliki nilai jual yang sangat mahal. Xinghu bersama Sulian diberikan tempat tinggal oleh penduduk desa, dan setelahnya Xinghu hendak mencari Junfei karena kalung miliknya telah dicuri. Sulian lalu bertanya kepada warga di sana mengenai reinkarnasi ke-12 Dewa Bintang. Pria tua di sana menjawab kalau dulu ia pernah mendengarkan legenda tentang itu dan akan ada seorang pria dan wanita yang datang ke kota Phoenix untuk mencari keberadaan 12 Dewa Bintang itu. Yang tak lain, kedua orang itu adalah Xinghu beserta Sulian. Lalu Sulian disuruh untuk menemui tetua di desa Phoenix. Xinghu bersama Sulian lalu pergi menemui tetua yang dimaksud. Tanpa sadar, mereka sedang diikuti oleh Junfei dari belakang. Setelah berhasil ketemu, tetua itu telah tahu kalau mereka berdua memiliki misi untuk mencari reinkarnasi 12 Dewa Bintang. Xinghu lalu menunjukkan ke-12 patung dewa itu. Setelah melihatnya, para tetua merasa lega karena selama ini mereka sedang menunggu kedatangan Xinghu dan Sulian, yang dimana mereka berdua ini dianggap sebagai penyelamat dunia. Para tetua membawa mereka ke suatu tempat. Dan di sana, para tetua menarik sebuah jimat berupa piring giok. Menggunakan barang tersebut, maka Xinghu bisa menemukan reinkarnasi 12 Dewa Bintang. Namun sayang, Junfei segera mencuri piring giok itu dan kabur dari sana. Xinghu berhasil mengejar si pencuri dan mengambil kembali piringan giok itu. Setelah itu, Junfei kembali ke rumahnya dan melihat bocah yang selalu mengganggunya. Bocah tersebut bernama Xiao Yu. Kedatangan Xiao Yu ke sana untuk meminta bantuannya untuk menyembuhkan temannya yang sedang sakit perut. Junfei bersedia menolong, namun ia harus melakukan sesuatu hal. Junfei meminta ia membantunya mencuri piring giok yang dipegang oleh Xinghu. Syarat itu pun disetujui oleh Xiao Yu. Wah. Lalu Xinghu bersama Sulian melihat piring giok itu seketika bersinar. Dari kejauhan, Junfei bersama Xiao Yu telah bersiap untuk mencuri. Kak Xiaohu, apa kau melihatnya? Mereka semua pun saling memperebutkan piring giok. Tanpa sengaja, mereka berempat menyentuhnya secara bersamaan. Seketika, mereka dibawa ke dalam medan perang antara manusia dan bangsa iblis di masa depan. Di sana mereka bisa melihat namun tidak bisa menyentuh sama sekali. Setelah sadar kembali, mereka pun merasakan hal yang sama. Kalian juga melihatnya? Lalu kemudian, ke-12 patung Dewa Bintang menyatu dengan piring giok tersebut. Junfei segera membawa Xiao Yu untuk kabur dari sana. Sulian menyadari
piring giok itu menunjukkan kepada mereka mengenai masa depan. Apabila reinkarnasi 12 dewa bintang tidak segera ditemukan, maka perang besar akan terjadi antara manusia dan bangsa iblis yang ingin menghancurkan dunia. Kak Xiaohu, Di perjalanan pulang, Xinghu tak sengaja bertemu dengan kakek tua yang tak lain adalah Junfei yang sedang menyamar. Ia meramal Xinghu kehilangan kalung berharga miliknya dan ia bisa membantunya untuk mendapatkan kembali kalung tersebut. Xinghu yang mendengarkan hal itu mempercayainya dan menitipkan piring giok kepada Sulian untuk dibawa kembali ke desa. Kakek, mari. Lalu kemudian Sulian bertemu dengan Xiao Yu yang ikut menyamar menjadi pengembara. Sulian yang tertipu dengan mudahnya piring giok tersebut diberikan kepada orang di sana. Alhasil piring giok dibawa pergi oleh Xiao Yu. oh iya, kemana? Setelah Sulian menyadari kalau ia telah tertipu, menjadi sangat panik dan segera mencari keberadaan piring giok kembali. Xinghu akhirnya sadar kalau ia telah ditipu oleh Junfei. Ia pun segera menyerangnya. Junfei yang lincah segera melarikan diri. Singkatnya, Sulian bertemu dengan Junfei. Di sana Junfei yang menyukainya berjanji akan membantu Sulian untuk mencari keberadaan piring giok tersebut. Padahal yang mencuri piring giok adalah dirinya sendiri. Hei, Setelah tiba, Xiao Yu menyambut Junfei dengan sangat baik. Sedangkan Sulian merasa senang karena piring giok itu berhasil ditemukan kembali. Ternyata Xiao Yu memasang jebakan yang pada akhirnya Junfei terkena jebakan tersebut. Merasa kesal dengan kelakuan mereka, Junfei segera menusuk mereka menggunakan jarum agar tidak bergerak. Sulian memintanya untuk melepaskan para bocah itu karena merasa kasihan. Junfei lalu melepaskannya. Xiao Yu langsung mengambil piring giok dan mengancam akan menghancurkannya. Junfei juga menyandera salah satu temannya apabila ia berani melakukan itu. Tidak habis akal, Xiao Yu menggunakan pisau untuk mengancam nyawa Sulian dan membawanya pergi dari sana. Junfei hanya tersenyum karena tidak mungkin para bocah tersebut berani melakukannya. Pada akhirnya, kau tetap harus memohon padaku. Sulian diikat oleh Xiao Yu dan teman-temannya dan mereka meminta Sulian untuk membuatkan sebuah obat supaya Junfei tidak dendam kepada mereka. mundur. Sulian lalu menyuruh mereka mengumpulkan bahan-bahan tanaman obat. Sambil dipandu olehnya, Xiao Yu dan teman-teman mengikuti perkataan Sulian sambil memasukkan satu persatu tanaman obat. Setelah berhasil dibuat, mereka seketika pingsan di tempat karena mencium obat tersebut yang memiliki aroma sangat wangi. Sudah selesai? Iya, berikan pada aku. Iya, wangi sekali. Wah. Aku Sulian yang berhasil melepaskan diri segera membawa piring giok pergi dari sana. Sedangkan Xinghu saat ini amarahnya sudah tidak terkendali akibat Junfei mencuri kalung miliknya. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Orang yang dicari-carinya berhasil ketemu. Xinghu segera mengejar dan menghajarnya habis-habisan. Dalam keadaan terdesak, Junfei berhasil membuat Xinghu tidak bergerak karena ia sendiri takut akan kemarahan Xinghu yang tidak terkendali. Di waktu bersamaan, Cimei memberitahukan kepada Jiyu kalau Xinghu adalah seorang pahlawan yang bertugas mengumpulkan ke-12 reinkarnasi Dewa Bintang. Apabila hal itu berhasil dilakukan, maka Jiyu tidak akan bisa menguasai dunia. Mendengarkan hal tersebut, Jiyu meminta ia untuk segera membunuh Xinghu. Cimei lalu menemui salah satu iblis yang dipanggil Kadal Darah.
Shimei meminta ia untuk meracuni warga desa Phoenix sampai mati dengan mencemari sumber mata air menggunakan racun yang berasal dari air liurnya. Alhasil, sumber mata air di desa Phoenix menjadi tercemar. Warga desa Phoenix yang menggunakan air di sungai untuk minum seketika menjadi sakit. Sakit. Su Lian yang melihat salah satu warga keracunan segera membantunya untuk diobati. Ayo, Hati-hati. Tak lama kemudian, warga berbondong-bondong meminta bantuannya dan hampir seluruh warga kini keracunan. Pelan-pelan. Di waktu bersamaan, Xinghu masih diikat oleh Junfei. Di sana Xinghu meminta air karena ia kehausan. Apesnya di sini, ia diberikan air yang berasal dari sungai oleh Junfei, yang membuat ia keracunan dan pingsan di tempat. perutku. Awalnya, Junfei menganggap ia sedang bercanda. Saat dicek, ternyata Xinghu benar-benar keracunan, yang membuat ia sangat panik dan segera mengobatinya. Setelah melakukan pengobatan kepada Xinghu, ia menyadari racun tersebut berasal dari air sungai yang diambil barusan. Kemudian, ia memanggil Su Lian dan berkata kalau Xinghu keracunan air sungai. Su Lian membenarkan hal tersebut karena ia sedari tadi membantu warga yang keracunan. Ia yakin penyebabnya berasal dari air sungai yang biasa digunakan oleh para warga desa. Sesaat, Junfei mengembalikan kalung milik Xinghu yang telah ia curi kepada Su Lian dan meminta maaf atas kelakuannya selama ini. Tidak masalah. Lalu mereka berdua sepakat untuk membantu warga yang keracunan, karena hanya mereka berdua yang bisa melakukannya. Singkat cerita, semua warga yang keracunan lalu dikumpulkan. Di sana Junfei berkata kalau mereka harus mengecek sumber mata air yang berada di atas gunung. Bisa jadi sumber mata air di desa mereka telah diracuni oleh seseorang. Mendengarkan hal tersebut, Xinghu membawa Xiao Yu untuk menemaninya naik ke atas gunung. Karena hanya Xiao Yu yang hafal jalan desa Phoenix. Sementara Su Lian bersama Junfei mengobati para warga. Terima kasih. Sesampainya di atas gunung, mereka berdua melihat pintu goa sumber mata air telah ditutupi batu besar. Xiao Yu berkata, selama ini pintu goa itu tak pernah ditutup oleh batu sebesar itu. Xinghu yang ingin menghancurkannya tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang mengaku dewa yang sedang bersemedi di goa tersebut. Emosinya sudah berhasil ditekan.